Selamat pagi sobat pecinta otomotif. Kali ini saya akan melakukan perjalanan dari Surabaya menuju Jakarta menggunakan Daihatsu Sigra tahun 2016. Pada video kali ini saya ingin sharing ya pengalaman-pengalaman saya, kesan-kesan saya selama hampir 7 tahun menggunakan Daihatsu Sigra itu bagaimana sih? Dari perawatannya, dari kesan mengemudinya, apakah rewel atau enggak, spare partnya murah atau mahal. Jadi saya coba ya sharing pengalaman-pengalaman saya sambil kita melakukan perjalanan dari Surabaya menuju Jakarta. Secara overall saya cukup puas dengan mobil ini. Selain mobilnya nyaman, irit, dan menurut saya spare partnya sangat mudah didapatkan. Harganya pun terjangkau. Namun saya kurang puas untuk kapasitas mesinnya, kan cuma 1200. Jadi performance-nya pun menurut saya kurang. Apalagi kalau kita mau pergi ke pegunungan, itu gasnya seperti kosong gitu baru. Jadi ada kayak delay saat baru keluar powernya. Nah, untuk mengatasi itu saya memasang throttle control. Fungsinya untuk menyeting seberapa responsif pedal gas ke mesin agar lebih cepat powernya lebih cepat keluar. Kemudian saya pasang Crovert Eco Block. Apa itu Crovert Eco Block? Nah, itu semacam spacer ya, dipasang di sensor airflow-nya, di filter udara. Fungsinya itu dia memanipulasi data ke ECU sehingga ECU memerintahkan timing pengapiannya untuk berubah. Nah, efeknya tarikannya lebih enak. Dan bensinnya pun masih tetap irit. Seperti sekarang di tol gini, saya kecepatan 80 sampai 100 km per jam ya, stabil itu. Di speedometernya tertulis 21 km per liter. Cukup irit. Kalau di perkotaan biasanya 1:12, 1:13 masih bisa. Kemudian saya ganti exhaust manifoldnya dengan header buatan Purbalingga yang menurut saya hasilnya bagus. Tarikannya tambah kenceng, bensinnya masih tetap irit. Kalau untuk perawatan mobil ini menurut saya masih standar-standar aja. Saya rutin ganti oli tiap 5000 km oli mesinnya serta filter olinya. Untuk transmisinya saya ganti tiap 15.000. Kemudian filter udara, filter kabin AC, kalau saya lihat sudah mulai kotor gitu ya saya ganti. Untuk suspensi, selama hampir 7 tahun ini saya sudah pernah ganti shock breaker depan dan belakang 1 kali. Kemudian kampas rem depan belakang 1 kali. Kemudian ban 4 piece ganti 1 kali. Saya rubah bannya, standarnya kan Bridgestone Ecopia. Ini saya pakai Hankook Kinergi Eco 2. Kalau menurut saya sih lebih enak Hankook ya daripada Bridgestone. Bannya empuk, harganya ekonomis, dan kalau di tol ini nggak terlalu berisik lah.
untuk eksterior saya sih nggak ngelakuin apa-apa ya. Kalau eksterior semuanya standar, karena secara pribadi modelnya Sigra ini saya puas banget, jadi saya nggak rubah apa-apa. Nah kalau interior juga sih masih standar ya. Saya paling cuma pasang speaker 3-way, kemudian pasang subwoofer taruh di belakang. Head unit saya kasih Nakamichi Android. Jadi kalau kita pergi sama keluarga, terutama anak-anak kan pas kemacetan bosen tuh dia masih bisa lihat YouTube gitu. Sobat pecinta budaya otomotif, selanjutnya saya ingin membagikan sedikit ilmu bagaimana cara merawat mobil agar mobil tetap terjaga kondisinya, tetap prima, sehingga sewaktu-waktu kalau kita ada tugas keluar kota tidak jadi masalah di perjalanan. Yang pertama, jangan sampai telat ganti oli mesin, oli transmisi, serta filter olinya ya. Kemudian kita selalu cek cairan remnya, radiator coolant. Kemudian kalau akinya basah ya cairan aki jangan sampai kurang. Nah, kenapa kok kita harus jaga cairan-cairan tersebut ya? Kalau cairan rem, jika sampai cairan remnya berkurang, berarti ada kebocoran atau kapas remnya mau habis. Nah, hal ini bisa mengakibatkan gagalnya fungsi rem, sehingga kalau di jalan bisa mengancam keselamatan kita. Kemudian kenapa kita harus cek radiator coolant? Jadi radiator sendiri berfungsi untuk mendinginkan mesin. Kalau sampai tidak ada cairan di dalam radiator, berarti tugas radiator gagal mendinginkan mesin. Efeknya mesin bisa rusak karena dia overheat. Pistonnya semua bisa cekek, kemudian silinder kopnya bisa berubah bentuk sehingga air dan oli bisa bercampur. Nah kalau sudah kejadian begitu, siap-siap kita harus mengeluarkan uang atau dana untuk perbaikan yang cukup lumayan. Kemudian cairan aki jika akinya basah. Aki basah kalau sampai kekurangan cairan, fungsinya untuk menyimpan listrik berkurang. Sehingga saat kita di jalan, akibatnya bisa mogok, ataupun saat kita parkir mau menghidupkan mesin nggak bisa karena akinya nggak bisa mutar dinamo starternya. Jadi ngecek hal-hal yang sekiranya mungkin sepele ya, tapi bisa membantu kita untuk melancarkan kegiatan kita sehari-hari. Kemudian kita selalu cek ban, dari tekanan ban, kemudian bentuk ban, apakah bannya ada yang retak ataupun mungkin kena benda-benda asing, mungkin paku, batu. Nah itu harus dicek supaya saat perjalanan jangan sampai kita harus ganti ban karena bannya gembos di tengah jalan. Nah hal itu kan merepotkan ya kalau kita pas di jalan. Sigra ini menggunakan penggerak roda depan, berarti dia menggunakan yang namanya CV joint. CV joint ini kalau keluar dari pabrik, grease-nya sangat minim. Jadi kalau kita pakai setahun 2 tahun, nanti mulai muncul bunyi-bunyian, terutama kalau kita pas belok ke kiri atau ke kanan, ataupun saat kita berakselerasi atau saat kita ngerem. Jadi semacam bunyinya ada bunyi tek 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 tek. Nah itu karena CV joint-nya tidak ada grease-nya atau grease-nya habis, kemudian dia rusak. Nah saran saya, mobil harus rutin dicek, terutama grease-grease-nya ya. CV joint ini kita harus rutin kita tambahin grease-nya di dalamnya supaya lebih awet. Contoh mobil saya ini sudah hampir 7 tahun, saya belum pernah ganti CV joint. Karena setiap 3 atau 4 bulan sekali saya selalu menambahi grease, atau minimal saya cek. Yang sering terjadi
karet pembungkusnya atau boot CV joint-nya itu pecah. Kemudian grease-nya tuh akhirnya keluar kemana-mana, nyiprat kemana-mana, kemudian kering. Nah, itu yang buat CV joint-nya cepat rusak. Apalagi kita sering melewati kondisi banjir. Jadi kita harus sering-sering ngecek ya CV joint-nya, karena harganya cukup lumayan mahal. Satu set gitu kalau orisinil yang saya tahu 1 juta lebih. Tapi kalau yang imitasi sekitar 400-500 ribuan. Tips selanjutnya untuk interior, sebisa mungkin jika makan di dalam kabin mobil harus segera dibersihkan, karena kalau ada bekas-bekas makanan, nomor satu hewan yang datang itu biasanya semut. Nah, kalau semut sudah masuk dalam mobil dan membuat koloni atau membuat sarang, dia akan membuat sarang di area sistem kelistrikan, di soket-soket kabel, relay-relay. Nah, itu jadi masalah tuh. Selain nanti fungsi kelistrikan kita terganggu, ekstrimnya bisa terbakar mobilnya. Apalagi kalau kita mengganti fuse atau sekring-sekringnya tidak sesuai dengan standarnya. Kemudian hindari penggunaan parfum atau wangi-wangi mobil berlebihan. Karena menurut pengalaman saya, sebagian besar pewangi-pewangi mobil itu memiliki unsur amoniak yang bersifat asam. Dalam jangka waktu panjang, amoniak itu akan mengkorosi evaporator AC, sehingga sering terjadi di mobil-mobil lama, AC-nya keropos, kemudian freonnya bocor. Ya tentu saja ini kan tidak murah untuk mengganti evaporator AC kan. Kemudian rutin membersihkan dashboard, jok, agar kalau kita masuk ke dalam kabin selalu nyaman. Usahakan mobil jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Selain merusak cat, interior juga akan lebih cepat getas atau rusak atau berubah warnanya. Karena udara panas dalam mobil akan kesulitan keluar. Sobat pecinta budaya otomotif, saat ini saya sudah sampai di jalan tol Salatiga menuju ke Semarang. Jalan ini cukup tricky ya, banyak turunan, banyak tanjakan. Jadi kali ini saya juga akan memberikan sedikit tips bagaimana cara melewati jalanan ini agar tetap aman dan selamat. Karena seperti yang kita tahu, di daerah jalur Salatiga menuju Semarang ataupun sebaliknya sering sekali terjadi kecelakaan. Jadi yang pertama, kita harus persiapkan mobil kita, harus fit dari remnya, dari mesinnya. Karena di kondisi jalanan tanjakan maupun turunan sering terjadi mesin overheat karena sistem pendinginannya tidak bekerja secara maksimal. Kemudian pengeremannya pun terganggu, seringkali bisa blong atau remnya tidak berfungsi ya. Bisa karena tidak pernah dicek kapas remnya, ataupun bisa jadi dari cara mengemudi kita sendiri. Jadi kalau ditanjakan dan di turunan seperti begini, yang pertama kita harus jaga jarak ya, jaga kecepatan kita sesuai dengan rambu-rambu yang ada. Kemudian kita harus turunkan gigi transmisi ke gigi yang lebih rendah. Jangan kita pakai gigi transmisi yang tinggi ya. Contoh kayak seperti sekarang ini, saya masukkan di persnelan saya di gigi 3. Kenapa begitu? Karena dengan masuk di gigi lebih rendah, mesin akan membantu untuk pengereman, atau dengan kata lain engine brake. Hal ini akan membantu sistem pengereman tidak cepat panas
Karena kalau rem terlalu panas, maka karet-karet seal di kaliber rem akan memuai, sehingga tekanan minyak remnya hilang. Itu yang membuat banyak kejadian mobil-mobil remnya blong. Kemudian harus ingat dan waspada akan mobil-mobil yang di depan kita. Kita tidak pernah tahu mobil di sekitar kita ini mengalami masalah atau tidak. Kalau kita tidak jaga jarak, lalu mobil di depan kita atau di sebelah kita mengalami masalah, dia mengalami pengereman mendadak, nah bisa jadi kita kena imbasnya atau kita juga jadi korban. Begitu juga kita harus sesekali ngelihat spion ke arah belakang. Kita harus cek mobil belakang ini jaga jarak enggak dengan kita, kecepatannya bagaimana. Kita tidak tahu apakah mobil belakang tahu-tahu remnya blong kemudian menabrak kita. Nah, karena itu tetap harus hati-hati dan waspada ya, apalagi dengan kontur jalan seperti begini. Yang penting keselamatan nomor satu. Di antara beberapa jalur tol Trans Jawa, jalur Salatiga menuju Semarang ini adalah salah satu jalur favorit saya sebenarnya. Pemandangannya luar biasa ya menurut saya. Kemudian jalurnya pun sebenarnya menantang. Jadi kita tidak cepat bosan. Biasanya kalau mulai ada kebosanan dalam mengemudi, muncul rasa kantuk. Nah, itu yang kita harus jaga. Halo sobat, saat ini saya sudah mencapai lokasi Cikampek. Estimasi perjalanan dari Cikampek sampai ke lokasi di Jakarta kurang lebih 1 jam. Lalu lintas terlihat padat ya. Jadi bagaimana pengalaman selama berkendara kurang lebih 9 jam dari Surabaya sampai di Jakarta? Untuk mobil Sigra tidak ada masalah, temperatur normal, mesin normal, ban tidak ada masalah. Keseluruhannya cukup nyaman dan menyenangkan juga perjalanan ini. Sempat hujan ya di beberapa titik lokasi daerah Jawa Barat, namun hanya sebentar saja, jadi tidak terlalu membahayakan. Kondisi jalan tol dari Jawa Timur masuk ke Jawa Tengah bagus, cuma
ada sedikit PR di daerah Jawa Barat. Kita pengendara yang ngantuk jadinya tidak ngantuk karena dikagetkan oleh lubang-lubang yang menurut saya kalau tidak segera diperbaiki bisa mengakibatkan kecelakaan. Karena bagi pengemudi yang tidak waspada, dia akan rem mendadak. Seperti tadi sering kejadian rem mendadak. Nah, untungnya saya menjaga jarak aman dengan mobil yang di depan. Nah, kalau untuk mobil yang tidak jaga jarak aman, bisa-bisa terjadi tabrakan beruntun karena banyak mobil yang tiba-tiba rem untuk menghindari lubang daerah Jawa Barat. Untuk jalanan di Cikampek sendiri saya lihat cukup bagus, mulus. Kondisi lalu lintas padat ya, kecepatan 70. Oke, sobat pecinta budaya otomotif, terima kasih sudah melihat video ini. Tunggu video-video selanjutnya. Saya akan coba memberikan pengalaman-pengalaman ataupun review tentang hobi-hobi, terutama hobi otomotif di Indonesia. Terima kasih. Salam budaya pecinta otomotif.